Bayangin hidup lo kelihatannya sempurna di mata dunia. Istri pangeran, tinggal di istana, punya segalanya. Tapi setiap hari lo diawasin, cara makan lo diatur, baju lo ditimbang, senyum lo dipaksa. Dan kalau lo berani jadi diri sendiri, lo dianggap rusak. Inilah kisah Putri Diana. Bukan tentang mahkota, bukan tentang dongeng, tapi tentang seorang perempuan yang pelan-pelan dihancurkan oleh sistem kerajaan. Dan ini adalah alur cerita film Spencer 2021. Fan movie? Let's play! Film dibuka dengan Diana Spencer yang lagi nyetir mobil sendirian di jalanan sepi. Suasananya dingin, berkabut, dan sunyi. Dari wajah Diana aja udah kelihatan kalau pikirannya lagi nggak tenang. Dia kelihatan bingung. Dia berhenti, dia turun dari mobil. Lalu nanya ke seorang petani soal arah menuju Sandringham House. Dia aneh, karena seharusnya Diana udah hafal tempat itu. Tapi di sini film mau nunjukin satu hal penting. Diana udah nggak ngerasa punya tempat di sana. Dia nyasar, bukan cuma secara jalan, tapi secara hidup. Natal keluarga kerajaan seharusnya jadi momen hangat. Tapi buat Diana, ini cuma rutinitas menyiksa yang harus dia lewatin tiap tahun. I'm looking for somewhere. There are no signs anywhere. Where am I? Begitu Diana sampai di Sandringham, atmosfer langsung berubah drastis. Gerbang besar, tentara berjaga, pelayan berdiri rapi. Semua serba formal dan kaku. Nggak ada pelukan, nggak ada sapaan hangat. Yang ada cuma tatapan dingin dan aturan. Diana masuk ke dalam istana bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu, tapi sebagai simbol kerajaan. Satu persatu koper Diana diperiksa. Satu persatu pakaiannya ditimbang. Bukan buat gaya, bukan buat fashion, tapi buat ngecek apakah berat badan Diana naik selama Natal sesuai tradisi keluarga kerajaan. Di sini kita mulai ngerti, tradisi ini nggak manusiawi. Dan buat Diana yang punya masalah dengan pola makan, hal ini jadi tekanan mental yang kejam. Diana masuk ke kamarnya. Kamar besar, tempat tidur rapi, dekorasi klasik. Tapi suasananya kosong, gak ada rasa rumah. Diana duduk sendirian, melamun. Tatapannya kosong, dia bukan lagi Diana yang ceria. Dia kelihatan seperti orang yang terjebak di hidup yang bukan pilihannya. Di lorong-lorong istana, Diana berjalan sendirian. Langkahnya pelan, pikirannya berat. Semua orang memperhatikannya, tapi gak ada yang benar-benar peduli. Diana akhirnya ketemu Pangeran Charles. Pertemuan mereka kaku, formal, tanpa sentuhan hangat. Obrolan mereka bukan obrolan suami istri, tapi seperti dua rekan kerja yang terpaksa satu ruangan. Charles lebih peduli soal jadwal, soal acara, soal penampilan, bukan soal perasaan Diana. Di sini kita bisa ngerasain satu hal jelas. Pernikahan ini udah kosong. Diana tahu dia cuma peran, bukan pasangan. Diana mulai kelihatan makin gelisah. Dia sering bengong, sering kelihatan takut tanpa sebab jelas. Di beberapa adegan, Diana mulai berhalusinasi, merasa ada yang mengawasinya, ngerasa pikirannya sendiri jadi musuh. Dia sering bicara sendiri, sering ketawa kecil, lalu langsung terdiam. Film ini nggak jelasin semuanya secara terang-terangan, tapi justru itu yang bikin nggak nyaman. Kita diajak masuk ke kepala Diana, dan di sana isinya cuma tekanan, ketakutan, dan kesepian. Di titik ini, Diana masih bertahan. Dia masih berusaha senyum, masih berusaha patuh, masih berusaha jadi Putri Diana versi kerajaan. Tapi retakan kecil di mentalnya udah mulai kelihatan, dan retakan itu akan segera melebar. Setelah kejadian itu, hubungan Diana dan Charles makin kelihatan rapuh. Charles bukan sosok jahat yang teriak-teriak, justru sikapnya yang dingin, tenang, dan penuh tuntutan, yang bikin Diana makin hancur. Charles pengen Diana patuh, ikut aturan, jadi putri yang pantas. Di sini Diana sadar satu hal penting, pernikahan ini nggak bisa nyelamatin dia. Justru ini yang bikin dia perlahan matoy. Diana keluar, jalan sendirian, napasnya berat. Istana ini megah, tapi buat Diana nggak ada kehangatan di dalamnya. Dia sadar, tempat ini nggak akan pernah jadi rumah. Rumah bukan soal tembok besar atau dekorasi mahal. Rumah adalah tempat lo bisa jadi diri sendiri.
Dan Diana nggak pernah bisa jadi dirinya sendiri di sini. It says on the label Christmas Day dinner. Tekanan mental Diana udah sampai batasnya. Dia mulai berani menentang, mulai melanggar jadwal, mulai bertindak di luar aturan. Para penjaga mulai waspada. Orang-orang istana mulai khawatir. Bukan karena kondisi mental Diana, tapi karena citra kerajaan bisa rusak. Dan disinilah film nunjukin sisi paling dingin dari sistem ini. Yang penting bukan jati diri, tapi penampilan. Diana udah berada di ujung, mentalnya rapuh, tekanannya kejam. Dan pilihannya cuma dua, tetap bertahan dan hancur perlahan, atau berani melawan. Pagi hari di Sandringham biasanya berjalan rapi dan teratur. Semua orang bangun di jam yang sama. Semua jadwal sudah ditentukan. Semua harus terlihat sempurna. Tapi pagi itu, Diana bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan tenang, bukan damai, tapi jelas. Untuk pertama kalinya, Diana tahu satu hal dengan pasti. Dia nggak bisa terus hidup seperti ini. Bukan karena dia lemah, justru karena dia ingin bertahan How hidup. do they know? The passes, the fewer words they use to describe you. If I ever do become queen. Di titik ini, Diana berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Bukan dia yang rusak, tapi sistemnya. Diana kembali ke Sandringham. Tapi kali ini langkahnya berbeda. Bukan lagi langkah orang yang takut, tapi langkah orang yang sudah membuat keputusan. Para pelayan melihat Diana dengan tatapan bingung. Ada yang khawatir, ada yang waspada. Diana nggak peduli. Dia tahu hari ini adalah batasnya. Keluarga kerajaan bersiap ke gereja. Semua sudah rapi, semua sesuai protokol. Tapi Diana menghentikan semuanya. Dia mendekati anak-anaknya, William dan Harry. Dengan suara pelan tapi tegas, Diana bilang ke mereka kalau hari ini akan sedikit berbeda. Bukan dengan nada marah, bukan dengan drama, tapi dengan kasih. Diana mengajak William dan Harry masuk mobil. Mereka pergi, meninggalkan istana, meninggalkan aturan, meninggalkan tekanan. Mereka tertawa, bercanda, makan ayam goreng di restoran biasa. Ini mungkin terdengar sepele, tapi buat Diana ini luar biasa. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia melakukan sesuatu tanpa izin siapapun. Dia bukan putri, dia ibu. Dan anak-anaknya terlihat bahagia. Di restoran itu, Diana ketawa lepas. Bukan senyum palsu, bukan senyum protokol. Ketawa yang jujur. William dan Harry melihat ibunya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai figur kerajaan, tapi sebagai orang tua yang hadir. Di momen ini, film nunjukin sesuatu yang sederhana tapi kuat. Kebahagiaan gak butuh istana. Setelah momen singkat itu, Diana mengantar anak-anaknya kembali. Dia tahu, dia nggak bisa langsung mengubah semuanya hari itu. Tapi, dia juga tahu, dia sudah mengambil langkah pertama. Langkah paling berat. Setelah anak-anak turun, Diana tetap duduk di mobil. Dia menarik napas panjang, tatapannya ke depan. Tenang, nggak ada tangisan histeris, nggak ada teriakan, nggak ada adegan lebay. Tapi justru ketenangan ini yang terasa kuat. Diana nyetir pergi, sendirian. Tapi kali ini, bukan dengan rasa tersesat. Film ditutup dengan Diana yang pergi menjauh. Kita nggak dikasih teks panjang, nggak dikasih penjelasan detail, karena film ini bukan tentang apa yang terjadi setelahnya. Kita semua sudah tahu, ini tentang momen saat Diana memilih dirinya sendiri. Spencer bukan film tentang kerajaan, bukan juga tentang skandal. Ini film tentang seseorang yang hampir kehilangan jiwanya. Dan akhirnya dia berani berkata, cukup, tentang perempuan yang memilih hidup meski harus melawan sistem sebesar kerajaan. Bersambung. Tamat dong. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Kadang, yang paling berani bukan orang yang melawan dunia, tapi orang yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri. Kalau lo merasa hidup lo pernah ditekan, pernah dipaksa jadi sesuatu yang bukan diri lo, kisah Diana ini mungkin lebih dekat dari yang lo kira. Dan di channel Fan Movie, kita bakal terus ngebahas film-film dengan cerita gelap, dalam, dan penuh makna, yang sering luput dari perhatian. Jadi, jangan lupa subscribe channel Fan Movie, karena masih banyak alur cerita film seru lainnya. Dan gak pernah lupa, gue selalu mendoakan juga untuk kalian semua dan sekeluarga supaya sehat-sehat selalu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Fan Movie, gue pamit. Assalamualaikum.
I'm looking for somewhere.